Untuk membahas hal ini lebih jauh terkait dengan RUU Haji dan Umroh, kita sudah terhubung dengan Anwar Abbas, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan Isfah Abdul Aziz atau Gus Alex, Ketua PBNU. Dan kami juga tadi sudah berusaha menghubungi perwakilan dari Komisi 8 DPR, namun sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan jawaban. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ke Pak Anwar Abbas terlebih dahulu. Pak Anwar, ada RUU tentang haji yang saat ini sedang dibahas begitu, dan tadi dikatakan sekitar 50% perubahan undang-undang ini. Cukup banyak. Menurut Anda, kalau yang Anda lihat, kira-kira poin-poin apa yang krusial menurut Anda yang perlu diubah dalam undang-undang haji ini? Ya, kalau bagi saya sebaiknya statusnya ditingkatkan dari badan menjadi kementerian ya. Karena kalau seandainya dia hanya badan ya, berarti dia hanya punya fungsi sebagai fasilitator dan tidak punya fungsi regulasi dan deregulasi ya. Padahal mungkin barangkali ya dalam pelaksanaan tugasnya dia akan banyak sekali menemukan hal-hal yang perlu dibuat regulasinya, atau barangkali ya dikurangi regulasinya gitu. Tapi kalau seandainya dia hanya badan, ya tentu dia tidak terlalu leluasa ya. Karena bagaimanapun juga sebagai badan tentu dia bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dalam ini tentunya. Jadi oleh karena itu saya melihat sebaiknya ya supaya status badan ini ditingkatkan menjadi kementerian. Apalagi nanti ketika dia membicarakan masalah ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci ya, berarti dia harus bersinggungan dan bersentuhan dengan pemimpin di Saudi, dalam hal ini Menteri Haji gitu. Jadi kalau seandainya dia akan bertemu dengan Menteri Haji sementara dia bukan menteri ya, ya bagaimanapun juga ya ada kendala psikologis dan kendala protokoler saya rasa ya. Oleh karena itu saya menginginkan supaya pelaksanaan ibadah haji ini bisa terlaksana dengan baik ya, dalam konteks relasi dan komunikasi dengan pemerintah Saudi ya sebaiknya memang dipimpin bukan oleh seorang kepala badan atau ketua badan, tapi adalah oleh seorang menteri, sehingga ada kesetaraan dengan menteri haji yang ada di Saudi sana. Saya rasa begitu. Baik. Baik, selain dari Pak Anwar, selain dari pembentukan kementerian tersendiri tadi, ini kan revisi undang-undang cukup banyak sekali poin-poinnya. Menurut Anda apakah ada satu hal yang perlu disoroti juga selain dari pembentukan kementerian tadi? Misalnya dengan layanan atau mungkin kuota atau seperti apa? Ya, kalau kita bicara kuota, bagaimana kita akan meningkatkan kuota? Kalau seandainya space yang ada di Mina, di Arafah dan di Musdalifah serta di Masjidil Haram tidak ditambah. Makanya dalam kesempatan ibadah haji tahun lalu, saya memang meminta betul Kementerian Agama waktu itu supaya mendorong pemerintah Saudi untuk memperluas space yang ada di Mina ya. Karena banyak sekali anggota DPR yang mengkritik Kementerian Agama karena melihat banyak sekali jamaah yang tidurnya berdekat-dekatan, berhimpit-himpitan lah ya. Dan ketika mereka pergi ke toilet, mereka anti seperti mengular gitu kan. Ya. Itu kan karena disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh terbatasnya space dan meningkatnya jumlah jamaah. Oleh itu saya menyarankan kepada Menteri Agama waktu itu supaya mengusulkan kepada pemerintah Saudi untuk memperluas space yang ada di Mina terutama ya, dengan cara membuat bangunan bertingkat gitu. Seperti yang ada di Jamarat. Di Jamarat itu kan dulu tidak ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3-nya kan. Sehingga berdesak-desakan. Tapi sekarang kan di Jamarat itu sudah ada 3 tingkat kalau saya tidak salah gitu ya. Kalau bisa di Mina juga dibuat 3 atau 4 tingkat gitu. Begitu juga di Musdalifah, sehingga yang nama ibadah haji ini ya kan sudah ada ketentuannya kan begitu ya. Tetapi kan kemarin terpaksa jamaah haji yang sudah lansia itu tidak mabit di Musdalifah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau seandainya dibiarkan mereka mabit di Musdalifah itu bisa terjadi insiden itu ya, karena crowded kan, seperti di Terowongan Muaisim itu. Oleh karena itu pemerintah Indonesia waktu itu sudah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan mabit.
Apa sebabnya? Karena space di Musdalifah itu sangat terbatas. Tapi kalau seandainya pemerintah Saudi sudah membuat bertingkat-tingkat gitu ya, maka space-nya menjadi longgar dan jamaah bisa melaksanakan mabit seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yang sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana ibadah haji dilaksanakan gitu. Jadi oleh karena itu bagi saya, apalagi saya dengar nih Muhammad bin Salman akan menambah jumlah kuota jamaah haji, akan menambah jumlah jamaah haji. Bahkan mungkin tahun 2030 mungkin mencapai angka 30 juta. Saya tidak bisa membayangkan itu ya. Kalau seandainya sebesar itu, bagaimana hari ini sekitar 4 atau 5 juta saja sudah berdasar-desakan, apalagi dalam jumlah di atas 10 juta gitu ya. Jadi tidak ada jalan lain kecuali membuat bangunan bertingkat di Arafah, di Musdalifah, di Mina, dan juga di Masjidil Haram. Dan saya juga nggak tahu tuh bagaimana caranya nanti Muhammad bin Salman itu. Apakah hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram itu akan dibongkar? Kalau iya, ya saya rasa bagus tuh. Terima kasih. Baik, berarti salah satu poinnya adalah berkaitan dengan pelayanan fasilitas yang ada di sana, begitu ya. Saya ke Gus Alex. Gus Alex, seperti apa Anda melihat daripada revisi Undang-Undang Haji yang tengah berlangsung saat ini? Ini cukup banyak sekali poin-poin yang kemudian diubah. Menurut Anda, apa hal yang paling krusial yang perlu diperhatikan? Ya, terima kasih. Salam hormat saya untuk Buya Anwar Abbas. Terima kasih. Jadi memang kalau saya melihat keberadaan Undang-Undang 8 tahun 2019 ini sudah tidak relevan lagi. Tidak relevan dengan transformasi kebijakan operasional penyelenggaraan haji di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Saya melihat beberapa hal. Pertama, kondisi waiting list jemaah kita itu cukup besar, 5,3 juta jemaah. Kita harus punya strategi bagaimana regulasi kita itu memungkinkan kita punya gambaran bagaimana mengurai waiting list kita yang cukup besar. Oleh karena itu pada norma ini, pada materi muatan terkait dengan waiting list ini, kalau kemudian desain jemaah kuota kita itu ya terbagi dengan pola reguler khusus seperti sekarang, dengan komposisi 8%, 92% itu reguler, maka kita tidak akan bisa menambah jumlah kuota dalam jumlah yang besar. Kita diberikan kuota 250.000 aja, kita akan kesulitan bagaimana mengelolanya, karena 92% itu angka yang cukup besar untuk haji reguler, dengan keterbatasan tempat dan fasilitas serta layanan yang lain. Karena tidak mungkin dalam satu jenis haji reguler itu layanannya berbeda. Oleh karena itu, maka kami dari BNU mengusulkan desain jemaah itu berbasis layanan. Desain jemaah berbasis layanan. Jadi nanti kita harus bisa sesuaikan, memberikan keluasaan kepada jemaah yang hari ini mungkin didefinisikan sebagai jemaah reguler, saat pelunasan itu untuk memilih jenis layanan yang akan dia ambil. Sehingga tidak mesti di Mina harus ditempatkan di area Muaisin. Dia bisa mengupgrade, menempati area-area di zona 2 dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, untuk visi 2030 Saudi dengan target jemaah 6 juta, kalau dengan desain yang sekarang, kita tidak akan mungkin mengelola jumlah jemaah yang besar. Estimasi angka jumlah jemaah yang memungkinkan kita bisa urai, itu dalam 1 tahun, itu satu musim haji itu paling tidak di 500.000. Bagaimana kemudian kita bisa mengelola 500.000 jemaah asal Indonesia ini, itu target kita. Nah, Saudi, kalau kemudian kita minta untuk meningkatkan infrastruktur, juga tidak akan sampai di angka 2030, di tahun 2030 juga tercapai. Maka kemudian Saudi membuat kebijakan terkait dalam beberapa kali simposium, itu lebih fokus pada fiqh taisir, bagaimana fikih memberikan kemudahan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat pada aspek keuangan pembiayaannya. Jadi bagaimana ada penyesuaian komposisi BPIH terhadap nilai manfaat. Kami sangat sepakat dengan apa yang dihasilkan dalam Ijtima Ulama MUI bahwa angka nilai manfaat untuk jemaah haji tahun berjalan itu hanya boleh menggunakan nilai manfaat hasil pengelolaan uang jemaah yang berangkat di tahun berjalan. Kalau kita hitung jumlah jemaah berangkat 203.320 dibagi waiting list, ya angkanya di maksimal 4%. Jadi 4% dari nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH itu yang boleh dipakai untuk pembiayaan mensubsidi lah kasarannya
penyelenggaraan operasional haji di tahun berjalan. Ya, tapi kemudian kalau langsung seperti itu juga berat. Oleh karena itu langkah-langkah dari penetapan angka pembiayaan itu harus jelas, komposisi tahun per tahun, berapa nilai manfaat, berapa titik, itu harus jelas sampai di angka 4%. Yang ketiga adalah kita selalu terlambat, ya, karena kita ini prinsipnya mulai tahun kemarin ya, memperoleh kuota haji kepastian itu beberapa saat setelah puncak haji. Sebelum masuk Muharram itu kita sudah memperoleh kuota, kepastian kuota 221.000. Tapi proses pengelolaan di dalam negeri itu selalu terlambat. Contoh, kita melihat umpamanya sekarang proses pembahasan BPIH itu selalu mengandaikan tahun anggaran Masehi, sementara Saudi itu kan sementara Saudi haji ya itu kan basisnya kan Hijriah. Sehingga mungkin ada proses keterlambatan, sehingga kemudian tantangannya tahun ini lagi soal bagaimana serapan kuota yang diberikan untuk reguler maupun untuk khusus. Nah, saya kira bagaimana tata laksana pengelolaan kuota yang diberikan itu dapat lebih awal bisa dilakukan. Ketika kemudian sudah memperoleh kuota di sebelum Muharram paling tidak sudah keluar, sudah terbit KMA terkait dengan kuota reguler maupun kuota haji khusus. Nah, yang keempat adalah ada satu norma di dalam Undang-Undang 8 2019 menurut saya yang harus dipertahankan, karena mengelola jemaah haji, mengorganisir jemaah haji itu sepanjang tahun, dan itu bukan hal yang sederhana. Ada norma tentang bahwa pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud tanggung jawab pemerintah ini dilaksanakan melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat daerah, pusat, dan Arab Saudi. Ini penting. Ini sangat penting, karena hari ini di Kementerian Agama, umpamanya kita melihat bahwa satker paling bawah itu kan KUA, itu dilekatkan fungsi haji di KUA itu ada, karena nggak akan menyentuh, nggak akan tersentuh, nggak akan terjangkau jemaah kita yang di pelosok ketika kemudian tidak memfungsikan, tidak memiliki satker, ya, pihak yang menyelenggarakan haji itu tidak memiliki satker sampai tingkat daerah, tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Saya kira norma ini harus dipertegas, harus diperkuat. Yang berikutnya adalah soal umroh, ya, norma terkait dengan umroh. Hari ini kita sering mendengar namanya umroh backpacker, umroh mandiri, dan seterusnya. Undang-undang tidak memungkinkan diadakannya umroh mandiri. Undang-undang mewajibkan yang namanya umroh harus melalui PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Konteksnya apa? Memberikan perlindungan pada jemaah umroh. Oleh karena itu, kita ingin dalam undang-undang yang baru itu secara eksplisit nanti tertuang dalam undang-undang yang baru bahwa tidak bisa umroh B2C antara B2C langsung di Indonesia, tidak bisa, harus B2B. Harus B2B, dan kemudian negara hadir untuk memberikan perlindungan, pengawasan terhadap penyelenggaraan umroh. Karena kalau tidak seperti itu, maka tidak terjadi layanan di Saudi. Siapa yang bertanggung jawab? Ketika PPIU yang menyelenggarakan, maka kemudian PPIU yang bertanggung jawab. Tapi kalau mandiri, baik, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Baik. Dan yang terakhir, saya melihat bahwa ya, nampaknya ada banyak catatan begitu ya, Gus Alex, ya, dari catatan yang Anda sampaikan tadi. Banyak sekali norma yang harus disesuaikan terkait dengan Undang-Undang 8 2019. Betul. Harus melihat konteks hari ini. Saya mau coba ke Pak Anwar Abbas dulu, Pak Gus Alex, Pak Anwar Abbas. Dari sekian banyak poin-poin tadi yang menjadi catatan Gus Alex, jadi menurut Anda apakah dengan mengubah status kelembagaan sekarang menjadi kementerian tersendiri, apakah ini menjadi satu-satunya jalan menurut Anda? Bagi saya, dengan meningkatkan status badan menjadi kementerian itu suatu hal yang sangat membantu kepala badan ya dalam melaksanakan tugasnya ya. Jika saat ini status dia sudah dinaikkan dari kepala badan menjadi menteri ya. Karena bagaimanapun juga menurut saya ya, persoalan penyelenggara ibadah haji yang bermasalah bukan di tanah air, tapi di Makkah dan Madinah. Sepanjang pengetahuan saya ya, ketika anggota DPR itu kan kebanyakan ada di sana, bukan di sini gitu kan. Oleh karena itu, karena masalahnya ada di sana bukan di sini, maka berarti kita harus memperbaiki dan memperlancar komunikasi kita dengan pemerintah setempat.
Untuk bisa lancar komunikasi kita itu harus setara gitu kan. Artinya kalau kita berada dengan menteri ya dari Indonesia juga menteri gitu, jangan kepala badan gitu kan. Oleh karena itu kalau seandainya ada hal-hal yang harus dibuat regulasi barunya, kalau dia badan kan dia tidak bisa membuat regulasi sendiri. Tapi kalau dia seorang menteri kan dia bisa membuat regulasi sendiri. Dan kalau ada ketentuan yang harus dihapus, dia buat dia regulasi sendiri. Jadi dengan demikian cepat dan lincah ya, sehingga hal-hal yang akan menghambat bisa teratasi secara cepat. Karena tujuan kita menyelenggarakannya adalah bagaimana caranya supaya jamaah bisa terlayani secara baik gitu kan. Oleh karena itu bagi saya ya terus terang saja ya sukses atau tidak suksesnya penyelenggaraan ibadah haji itu lebih banyak di Saudi dan lebih banyak di Makkah dan di Madinah itu. Kalau space terbatas dan ya saya rasa anggota DPR tahun depan mencak-mencak lagi itu ya, karena bagaimanapun juga jumlah luas space terbatas dan jumlah orang bertambah itu bagaimana. Dan juga kemarin itu banyak juga ya orang-orang yang bukan haji reguler ya menempati tempat-tempat yang disediakan untuk haji reguler, itu kan menimbulkan masalah itu ya. Oleh karena itu jangan sampai ada jamaah haji dari Indonesia yang tidak melalui haji reguler gitu kan ya, itu menempati tempat-tempat yang sudah disediakan untuk haji reguler. Gitu. Banyak juga penyelenggara itu yang mungkin karena kesulitan mereka mencari tempat ya di Mina terutama ya akibatnya itulah yang terjadi, masing-masing jamaah berusaha untuk menyelamatkan dirinya juga gitu kan. Saya begitu. Baik, saya coba ke Gus Alex. Gus Alex, sekarang tanggapan Anda seperti apa ketika misalnya haji ini bisa dibentuk kementerian sendiri dengan sejumlah catatan yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan sistem pelayanan, kemudian biaya dan segala turunannya. Apakah dengan mengubah kelembagaan menjadi kementerian ini menjadi alternatif yang bisa ditempuh? Kalau menurut saya tidak akan bicara soal kelembagaannya, tapi saya lebih melihat pada persoalan yang kita hadapi. Saudi itu sudah membagi tempat itu berbasis zona dengan harganya masing-masing di Mina. Ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan seterusnya, zona 5. Nah, masing-masing itu, harga kita ini, GPIH kita, harga Indonesia reguler itu, hanya cukup untuk tinggal di Mina itu di zona 3, zona 4, dan itu tempatnya terbatas. Kalau kemudian kita geser ke zona 2, duitnya nggak cukup, uangnya nggak cukup. Nah, oleh karena itu tempat kita terbatas, maka kemudian salah satu yang kami usulkan adalah bagaimana kemudian basisnya itu layanan untuk mengurai kebuntuan kepadatan di Mina. Toh di zona 2 juga masih luas, di zona 1 juga masih luas. Itu antara lain. Jadi bagaimana kemudian kita mengurai persoalan-persoalan yang lebih mendasar dulu terkait dengan persoalan haji. Baru kemudian nanti bicara soal kelembagaannya. Itu kalau saya melihat memandangnya seperti itu. Kalau kemudian itu tidak kita urai dasar masalah atau masalah asal terkait dengan haji ini, kenapa kemudian kita memperoleh kendala di dalam negeri terkait dengan serapan kuota? Kita tidak bisa maksimal melakukan serapan kuota. Kita urai masalahnya karena mungkin antara lain kita terlambat bagaimana menata laksanakan kuota yang kita terima, yang sudah kita terima semenjak selesai puncak haji sebelum Muharram sudah kita terima, ternyata proses penata laksanaannya itu baru di akhir. Nah, ini kan sayang. Nah, maksud saya, kalau saya lebih melihat bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang lebih mendasar terkait haji ini kita urai, kita buat normanya yang mengikat, tapi kemudian tidak kaku, sehingga kemudian ada inisiatif-inisiatif berikutnya, ada lompatan-lompatan berikutnya, sehingga kemudian pada proses pelembagaannya itu siapapun nanti yang menyelenggarakan haji, dia terikat oleh norma yang sudah kita sepakati. Itu kalau saya, cara pandang saya mungkin seperti itu. Baik, artinya Gus Alex, Anda memandang bahwa dari rangkaian masalah-masalah turunan tadi itu berarti ini kan ada wacana sebenarnya, cuma wacana saja di Komisi 8. Jadi wacana untuk membentuk kementerian tersendiri ini bukan menjadi sesuatu yang mendesak begitu ya? Saya melihat itu bukan hal yang mendesak, bukan hal yang substantif. Karena contoh seperti ini ya. Karena kalau kemudian nanti kita bicara kelembagaan, kita harus bagaimana menginisiasi, ya, bukan menginisiasi, tapi bagaimana kemudian kita membuat satu nomenklatur yang bisa, satu kementerian atau lembaga, satu kelembagaan yang sampai di tingkat kecamatan.
Karena kita punya kewajiban untuk melakukan pembinaan pada jemaah itu sepanjang tahun. Itu kewajiban pembinaan. Maka kemudian dilekatkanlah sementara saat ini di KUA itu fungsi bimbingan manasik haji. Itu dilekatkan di fungsi KUA agar KUA nyampe menjangkau kepada masyarakat calon jemaah yang ada di daerah-daerah. Itu antara lain. Nah, saya kira hal-hal yang seperti terkait dengan pembiayaan, kita ini punya tantangan luar biasa. Bahwa kemudian apa yang hari ini dibayarkan oleh jemaah dalam bentuk setahun awal dan pelunasan itu sebenarnya tidak seluruh dari biaya haji. Ada nilai manfaat. Tapi kalau kemudian nilai manfaat ini tergerus terus, tergerus terus, maka kemudian ini akan menjadi ini betul-betul tidak baik. Nah, bagaimana mengurai ini? Saya lebih ke situ sehingga kemudian ada sustainabilitas penyelenggaraan haji dan sustainabilitas pengelolaan keuangan haji. Saya lebih melihat ke situ beberapa hal yang lebih substantif yang mesti kita urai, kita ketemukan norma-normanya dan itu menjadi kesepakatan, menjadi aturan yang mengikat dan dilaksanakan nanti oleh siapapun dia yang menyelenggarakan ibadah dan umroh seperti itu. Baik, nampaknya bukan sesuatu yang mendesak begitu ya untuk membentuk kementerian. Sebenarnya ini masih wacana. Ini sebenarnya kita akan coba konfirmasi ke Komisi 8 karena isu ini berkembang di Komisi 8. Namun sayangnya anggota atau perwakilan dari Komisi 8 tidak bisa bergabung bersama kita. Sayang sekali waktu kita terbatas, Bapak-Bapak. Kita masih punya banyak hal yang bisa dibahas sebenarnya. Namun terima kasih atas waktu sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pak Anwar Abbas, dan juga Ishfa Abidal Aziz atau Gus Ales, Ketua PBNU. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Terima kasih Buya. Terima kasih Buya.